Like father, like son. Buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Peribahasa ini sudah sering kita dengar. Namun kita sangat jarang memikirkannya secara serius. Memikirkan secara serius ini maksudnya kapan kita memikirkan istilah itu kena kepada diri kita. Apakah setelah umur kita 47 seperti hari ini, atau ketika umur kita 25? Tentu inilah yang akan menjadi buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Like father, like son. Kita 27 tahun lalu memulai perjuangan. Begitu tamat dari SMA, melangkahkan kaki ke ibu kota atau ke tingkat universitas ataupun kuliah, atau mencari pengalaman hidup dengan bekerja. Telah berjalan 27 tahun, kita sudah mulai menikmati hasilnya. Dalam masa 27 tahun ini, banyak yang sudah kita alami, mulai dari menikah, mempunyai anak di usia balita, mempersiapkan masa pendidikan dasarnya dari SD, SMP, hingga hari ini mungkin ada yang masih kelas 3 SMA, ataupun ada yang sudah selesai, yang mulai beranjak untuk kuliah. Yang menjadi permasalahan, kita banyak berharap kepada anak keturunan kita, seperti yang tadi kita bilang, like father, like son. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kita berharap kalau kita pohon yang baik dulu, tentu kita berharap anak kita juga tidak jauh atau bahkan lebih baik dari kita. Tetapi tidak semudah itu menciptakan itu. Mengapa? Karena kita sendiri juga sudah berinteraksi dengan istri kita, yang sejak awal harus satu visi dan misi tentang bagaimana rumah tangga kita, bagaimana pendidikan anak ke depannya, bagaimana kita menjalani hidup ini. Tentu itu juga yang mewarnai anak-anak kita. Mungkin dulu kita bisa sukses karena orang tua kita keduanya bisa mendukung kita. Tetapi hari ini dengan kesibukan masing-masing, bisa jadi kita orang yang sukses, istri kita orang yang sukses. Bagaimana perhatian kita sama anak? Apakah mereka bisa menerima keadaan itu? Kita sibuk dengan pekerjaan kita, ibunya sibuk dengan pekerjaannya, hingga tiba masanya dia beranjak dewasa. Dia belum mengenal identitas diri dia, jati diri dia. Dari itu, anak ini kita sudah dampingi sejak dia dari usia SD. Kita mulai berkomunikasi dengan dia. Kita masuki alam pemikirannya. Kita resapi apa yang dia rasakan. Kita ikuti apa yang dia pikirkan.
sehingga kita tidak pernah lost contact dari jiwa anak kita. Mengapa? Anak ini ibarat sebuah perahu yang siap dikendalikan oleh sang nahkoda, orang tuanya. Kemana diarahkan? Apakah Anda mau membawanya ke lautan yang luas dengan ombak yang besar, atau berlayar ke samudera yang besar, atau hanya bersandar di tepi dermaga, tidak pernah mencoba untuk bergerak dari dermaga? Jadi tugas kita sebagai ayah, sebagai orang tua, bagaimana melatih anak kita ini sejak dini untuk mengenal potensinya, untuk mengenal dirinya, untuk menunjukkan tujuan hidupnya, menunjukkan rute perjalanan hidupnya, dan yang terutama dia yakin dengan apa yang kita tunjukkan kepada dirinya. Sebab dalam menempuh perjalanan itu, dia sebenarnya belum siap, tetapi kenyataan hidupnya dia harus menjalani itu. Sehingga di tengah jalan nanti, di pertengahan jalan, dia akan banyak bertanya kepada kita ketika menghadapi kendala, menghadapi kebuntuan, menghadapi kegagalan. Kita harus siap mendampinginya. Kita harus siap menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Kita harus membekalinya dengan kemampuan, semangat, sehingga ia bisa bangkit kembali dan semakin percaya diri untuk melanjutkan perjalanannya. Kita tidak bisa bicara kepada anak kita, kau harus jadi seorang insinyur, jadi seorang dokter, jadi seorang ahli hukum, jadi seorang ahli ekonomi. Dia tidak tahu sama sekali apa yang Anda maksud itu. Yang dia tahu, ada orang tua pergi pagi, pulang sore, di tiap pagi memberi jajan, memberi biaya hidup kepadanya, mengirimkan biaya hidup kepadanya. Apa yang dipikirkan orang tua di dalam pekerjaan itu, apa yang dirasakan, tantangan apa yang dihadapi, si anak tidak tahu sama sekali. Bahkan kita pun yang menjalani profesi itu belum tentu mengetahui apa yang kita kerjakan. Apakah sudah maksimal? Apakah hanya ikut-ikutan? Apakah hanya sekedar numpang hidup di perusahaan orang lain? Atau hanya menunggu tanggal 1 gajian? Ketika Anda bekerja sembarangan, tidak fokus dengan apa yang Anda kerjakan, sebenarnya Anda menghancurkan hidup Anda sendiri. Pekerjaan yang Anda lakukan itu akan menyiksa diri Anda. Bagaimana mungkin Anda mau bisa membimbing si anak tadi yang membutuhkan pemikiran dari Anda, pengalaman-pengalaman berharga
yang Anda temukan semasa bekerja, itulah nanti yang akan Anda turunkan kepada anak-anak Anda. Pahit getirnya pekerjaan Anda itu akan melatih Anda mengambil kesimpulan-kesimpulan, cara-cara terbaik menyelesaikan masalah sebagai solusi yang akan kita sampaikan kepada anak kita, yang betul-betul kita kuasai. Bukan hanya mengutip kata si ini, kata si pakar ini, kata pepatah ini, tetapi kita sendiri sebagai orang tua tidak memahami makna apa yang kita sampaikan kepada dirinya. Jadi sangat mustahil anak itu nanti akan mengerti apa yang Anda maksud dan apa yang Anda inginkan, ataupun apa yang dia harapkan terhadap permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Jadi bekerja dengan maksimal itu mempunyai makna yang sangat berarti bagi perbendaharaan solusi kelak yang akan Anda sampaikan kepada anak-anak Anda. Begitu juga dia ketika mendapat solusi dari Anda dan solusi itu tepat, ia akan semakin percaya kepada kita, orang tuanya. Ini menambah keyakinan dia untuk menempuh perjalanan rute yang akan dia tuju. Mungkin pembicaraan ini kurang fokus atau kurang tajam, kurang mengena, ya, tetapi beginilah kehidupan. Kita tidak bisa menyimpulkannya dalam 1-2 menit, 3 menit kita selesaikan. Karena ini berbeda dengan pemikiran kita sebagai orang tua masing-masing. Ada orang tua yang dari awal dia hanya berpikir, saya akan wariskan perusahaan saya kepada anak saya. Yang penting dia seorang yang ahli di bidang ekonomi misalnya, kalau dia perdagangan, atau kalau dia di bidang hukum, dia seorang sarjana hukum ataupun lawyer. Atau ada yang berniat menjadikan anaknya sebagai pegawai, masukkan ke sekolah yang baik, tentu cerdas. Begitu nanti selesai testing, diharapkan menang. Syukur-syukur kalau menangnya dengan jujur. Ataupun kalau uang Anda banyak, Anda berusaha untuk berbuat curang, dan anak Anda ternyata lulus. Ini bukan suatu keuntungan. Sebenarnya Anda telah membunuh masa depannya, menghancurkan kehidupannya. Memang sepintas kita lihat Anda jadi orang yang sukses, anak Anda sudah sukses, tetapi pengalaman apa yang dia dapatkan dengan memetik hasil tanpa perjuangan, tanpa ada tantangan, semuanya difasilitasi dari awal? Apakah itu uang Anda? Apakah itu relasi Anda, jaringan Anda? Apakah itu keluarga besar Anda yang bisa menjamin kehidupan anak-anak Anda? Tetapi hidup tidak sesederhana itu. Tidak cukup hanya untuk makan hidup kita ini. Si anak suatu saat akan menjadi pemimpin yang akan membina rumah tangganya, membina anak-anaknya, cucu Anda,
Ataupun kalau dia dikasih amanah yang lebih besar, dia akan jadi pemimpin, akan jadi imam, akan jadi seorang wali kota, ataupun gubernur, ataupun presiden. Tentu kapasitas-kapasitas tadi, jabatan-jabatan tadi itu membutuhkan kemampuan-kemampuan berpikir yang bisa menyelesaikan masalah, bukan hanya sekedar menduduki jabatan. Kita coba simpulkan bagaimana dalam mendampingi anak ini sejak dari kecil. Tentunya kita harus sedikit memahami ilmu parenting, pengasuhan anak, psikologi pendidikan, ditambah kerjasama keluarga yang baik antara ayah dan ibu. Masing-masing mempunyai peran dalam mendidik, membesarkan, mengasuh, mengasah anak tersebut. Kemudian kita sebagai orang tua tetap waspada, mawas diri tentang pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Kita coba menambah wawasan tentang pekerjaan-pekerjaan yang lain, sehingga suatu saat kita siap mendampingi anak-anak kita, membina mereka dalam berusaha, ataupun memberi gambaran tentang pekerjaan apa yang dia inginkan, sehingga anak ini punya pilihan-pilihan, tidak terpaku pada suatu tujuan yang ditetapkan oleh siapapun, baik dari diri dia ataupun dari diri kita, ataupun dia lihat dari sekelilingnya, dari lingkungannya. Tetapi kita bisa memberi pilihan alternatif kehidupan kepadanya sesuai dengan bakat, potensi diri anak tersebut. Dan yang paling utama, kita bisa mengembangkan potensi anak tersebut sehingga ia menemukan jati dirinya. Dia bisa mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Dia menyukainya sehingga tidak terpaksa dalam mengisi usianya. Bahkan dia akan lebih kreatif, dia akan lebih bersemangat, sehingga kita orang tua bisa lebih fokus mencari pendanaannya ataupun mencari pelatih, konsultan yang bisa mendampingi anak kita. Karena bisa jadi apa yang diharapkan anak kita tidak bisa memfasilitasinya, baik secara pengetahuan ataupun waktu, sehingga kita dapat memberi pendamping, para pelatih ataupun yang mengarahkannya, memprogramnya, sehingga anak ini bisa berkembang maksimal. Apapun nanti hasilnya, itulah yang kita harapkan menjadi terbaik bagi dirinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.